Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamal Firdaus. Saya dari kelas 4A. Jadi di sini saya diberi tugas oleh dosen bahwasanya membuat video tentang materi kesehatan mental. Jadi langsung saja ke materinya tentang kesehatan mental. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya akan sedikit menjelaskan apa itu kesehatan mental, dan nanti juga ada beberapa poin penting yang harus teman-teman ketahui. Beberapa poin tersebut mungkin saya akan mempresentasikannya setelah saya menjelaskan kesehatan mental. Jadi kesehatan mental adalah kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya, yang mampu menyadari potensi sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi. Jadi itu yang dimaksud dengan kesehatan mental. Artinya sehat mental adalah di mana tubuh kita memiliki kesehatan yang normal pada umumnya, kemudian psikis kita juga memiliki keadaan yang normal seperti orang-orang pada umumnya. Jadi lanjut ke poin berikutnya. Oke, barusan saya sudah menjelaskan tentang kesehatan mental, dan yang sekarang yaitu poin tentang penyesuaian diri atau penyesuaian pribadi. Jadi penyesuaian diri adalah kemampuan individu untuk menerima dirinya sendiri sehingga tercapai hubungan yang harmonis antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Jadi kesimpulannya, ia menyadari bahwa sepenuhnya siapa dirinya sebenarnya, apa kelebihan dan apa kekurangannya, dan mampu bertindak objektif sesuai dengan kondisi dirinya tersebut. Kemudian ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Itu ada frustasi, kemudian ada konflik atau pertentangan batin, kemudian ada kecemasan. Jadi itu adalah beberapa poin penting yang mempengaruhi penyesuaian diri. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan beberapa poin tersebut, yaitu di antara 3 poin tersebut ada frustasi. Frustasi adalah suatu proses yang menyebabkan orang akan merasakan adanya hambatan terhadap terpenuhinya kelebihan dan kebutuhan atau menyangka bahwa akan terjadi sesuatu hal yang menghalangi keinginannya. Jadi itu penjelasan frustasi. Yang berikutnya yaitu konflik atau pertentangan batin. Jadi konflik jiwa adalah konflik atau pertentangan batin adalah terdapatnya 2 macam dorongan atau lebih yang berlawanan atau bertentangan satu sama lain dan tidak mungkin terpenuhi dalam waktu yang sama. Itu adalah penjelasan tentang konflik. Kemudian poin yang berikutnya yaitu kecemasan. Kecemasan adalah manifestasi dan berbagai proses emosi yang bercampur baur yang terjadi ketika orang sedang mengalami ketekanan perasaan dan pertentangan batin. Kemudian ada cara-cara untuk mengatasi pertentangan batin. Itu ada beberapa poin. Yang pertama itu ada pembelaan, proyeksi, identifikasi, hilang hubungan atau disasosiasi, kemudian ada represi, kemudian yang terakhir ada substitusi. Untuk
poin-poinnya mungkin saya sedikit akan menjelaskan. Yang pertama itu kan tadi ada pembelaan. Kemudian apa ya sih yang dimaksud dengan pembelaan? Jadi pembelaan adalah usaha yang dilakukan untuk mencari alasan yang masuk akal bagi tindakan yang sesungguhnya tidak masuk akal. Kemudian proyeksi. Proyeksi adalah menimpakan suatu yang terasa dalam dirinya kepada orang lain, terutama tindakan, pikiran, atau dorongan-dorongan yang tidak masuk akal sehingga dapat diterima dan kelihatannya masuk akal. Kemudian identifikasi. Identifikasi adalah kebalikan dari proyeksi, yaitu orang turut merasakan sebagian dari tindakan atau sukses yang dicapai oleh orang lain. Apabila ia melihat orang lain berhasil dalam usahanya, ia gembira, seolah-olah ia yang sukses. Kemudian hilang hubungan atau disasosiasi adalah antara perbuatan, pikiran, dan perasaan yang saling berhubungan satu sama lain. Apabila seorang merasa bahwa ada orang yang sengaja menyinggung perasaannya, maka ia akan marah dan menghadapinya dengan balasan yang sama. Kemudian represi. Represi adalah tekanan untuk melupakan hal-hal dan keinginan yang tidak setuju oleh hati nuraninya. Kemudian yang terakhir yaitu substitusi. Substitusi adalah cara pembelaan diri yang paling baik di antara cara-cara yang tidak disadari dalam menghadapi kesukaan atau kesulitan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada beberapa poin yang kurang jelas, saya mohon maaf. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.